Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemrograman terstruktur Dev C++. Untuk yang pertama ada pengantar pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis instruksi untuk komputer agar melakukan tugas tertentu. Tujuannya untuk memecahkan masalah dengan cara logis dan sistematis. Bahasa pemrogramannya atau alat komunikasi antara manusia dan komputer. Adapun konsep pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah pendekatan yang membagi program menjadi bagian-bagian kecil. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu, fokus pada alur kontrol yang jelas dan struktur logika yang mudah dipahami. Kemudian prinsip pemrograman terstruktur. Ada top-down design atau perancangan dari atas ke bawah, modularitas atau pembagian program ke subprogram, dan struktur kontrol terbagi lagi menjadi urutan, percabangan, dan perulangan. Keuntungan pemrograman terstruktur yaitu kode lebih mudah dibaca dan dipelihara, mengurangi kesalahan atau bug, mudah diuji, testing, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Adapun bahasa pemrograman C++. C++ dikembangkan oleh Ernest Rostov pada 1983, merupakan pengembangan dari bahasa C, mendukung pemrograman terstruktur dan berorientasi objek, digunakan untuk aplikasi desktop, sistem, dan embedded. Kemudian selanjutnya IDE Dev C++. Dev C++ adalah Integrated Development Environment atau yang biasa disingkat menjadi IDE untuk menjalankan program C atau C++. Fitur utamanya itu ada editor kode, compiler, debugger, dan output console. Kemudian kita masuk pada struktur program C++. Kita langsung saja masuk pada contohnya. Pertama-tama itu kita memasukkan include usestream, kemudian using namespace std, integer main, dan cout, kemudian cin, dan return. Jadi include usestream ini untuk input sama output. Kemudian integer main itu merupakan fungsi utama dari program. Cout-nya itu untuk menampilkan output. Selanjutnya, pada contoh program ini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari include sampai ke return. Jadi, include usestream di sini digunakan untuk menjalankan proses input dan output seperti cin dan cout. Dan using namespace std berfungsi agar kita tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan cin dan cout. Kemudian pada baris selanjutnya itu ada integer tambah dalam kurung integer a dan integer b, kemudian return a tambah b. Ini adalah fungsi buatan sendiri bernama tambah. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu a dan b bertipe integer. Fungsi mengembalikan hasil penjumlahan a tambah b menggunakan return. Penggunaan fungsi ini menunjukkan konsep pemrograman terstruktur karena program dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang jelas. Kemudian selanjutnya integer main. Integer main ini merupakan fungsi utama yang pertama kali dijalankan oleh program. Kemudian integer x dan y merupakan variabel x dan y digunakan untuk menyimpan dua angka yang diinput oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke input data. Cout di sini untuk menampilkan pesan ke layar dan cin digunakan untuk menerima dua angka dari pengguna, lalu disimpan ke variabel x dan y. Kemudian selanjutnya yaitu pemanggilan fungsi dan output pada cout hasil penjumlahan. Jadi program memanggil fungsi tambah xy, nilai x dan y dikirim ke fungsi tambah. Kemudian hasil penjumlahan dikembalikan oleh fungsi, lalu ditampilkan ke layar menggunakan cout.
Jadi untuk ciri terstruktur pada program ini yaitu program dibagi ke fungsi-fungsi kecil atau fungsi tambah. Percabangan adalah struktur kontrol dalam C++ yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program akan memilih alur yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan. Digunakan untuk validasi input, pemrosesan logika, pengambilan keputusan. Jenis-jenis percabangan C++: if else, elif, nested if, Swiss case, operator ternary. Percabangan if dipakai kalau kita ingin menjalankan suatu perintah hanya jika kondisi benar. Kalau kondisi salah, tidak melakukan apa-apa. Program ini punya variabel umur 20, kondisi umur 18. Jika dicek benar, tampilan yang akan muncul adalah Anda sudah dewasa. Percabangan if else digunakan ketika kita ingin memilih dua kemungkinan. Kondisi benar, lakukan A. Kondisi salah, lakukan B. Angka 2 artinya sisa pembagian 7 dengan 2 artinya 1. Karena 1 bukan 0, maka kondisi angka 2, 0, false. Program masuk ke else dan menampilkan ganjil. Percabangan elif digunakan kalau kondisi yang diperiksa lebih dari 2. Program akan memeriksa dari atas ke bawah dan berhenti di kondisi pertama yang benar. Contoh program sederhana: nilai 82, periksa kondisi dari atas. Apabila nilai 90 tidak, apabila nilai 80 ya, maka program langsung mencetak B dan tidak mengecek kondisi lain. Percabangan if di dalam if. Percabangan berada di dalam percabangan lain. Dipakai kalau kita harus mengecek dua kondisi yang berurutan. Contohnya, program tersebut pertama program jika benar lanjut ke password, jika salah lanjut ke else luar. Switch case digunakan kalau kita ingin memilih satu pilihan dari banyak pilihan berdasarkan nilai variabel yang pasti, misalnya angka atau karakter. Selain itu juga, switch lebih rapi dari else if panjang. Variabel hari bernilai 2. Switch akan mencocokkan dengan pilihan case 1 tidak, case 2 cocok, tampilkan selasa. Break digunakan agar switch berhenti di lanjutan ke case berikutnya. Operator ternary. Ini merupakan bentuk singkat dari if else, tapi hanya untuk kondisi yang simpel. Umur 18 kondisi, jika true ambil dewasa, jika false ambil anak-anak. Karena umur 17 false, output anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perulangan. Pengertian perulangan. Perulangan adalah struktur kontrol program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jenis perulangan pada C++. Dalam bahasa pemrograman C++ terdapat 3 jenis perulangan utama. 1. Perulangan for, 2. Perulangan while, dan 3. Perulangan do while. Masing-masing memiliki cara kerja dan kegunaan yang berbeda. 1. Perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Biasanya digunakan untuk perulangan dengan batas tertentu, seperti menampilkan angka, mengakses array, atau perhitungan berulang. Struktur perulangan for. Contohnya ada pada
slide di atas dengan keterangan inisialisasi adalah nilai awal variabel, kondisi, syarat perulangan, perubahan adalah penambahan atau pengurangan nilai. Di sini ada contoh program perulangan for. Diawali dengan include iostream using namespace std in main. In main ini adalah fungsi utama dalam menjalankan program. Terus ada for. Perulangan for ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama adalah inisialisasi, yaitu i sama dengan 5. Artinya variabel ini dimulai dengan nilai 5. Yang kedua adalah kondisi, yang dimana i lebih kecil sama dengan 100, dimana perulangan ini akan terus berlanjut sampai nilai i lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Yang ketiga increment, i tambah sama dengan 5, dimana setiap perulangan nilai i bertambah 5 sehingga berkelipatan 5. Dan pada slide ini juga dapat dilihat outputnya, dimana semua outputnya itu adalah berkelipatan 5 atau nilai i tersebut berkelipatan 5. Yang kedua, perulangan while. Perulangan while digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui. Perulangan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Struktur perulangan while. Bentuk umum perulangan while dalam kurung kondisi dan perintah yang diulang. Keterangan, kondisi diperiksa sebelum perulangan dijalankan. Di sini ada contoh program perulangan while, dapat dilihat pada slide tersebut, di mana program ini diawali dengan include iostream using namespace std in main, di mana in main ini adalah fungsi utama dalam menjalankan program. Di sini saya menggunakan tipe data in untuk angka. Di sini while dalam kurung angka sama dengan 0, yang dimana artinya program ini dapat berhenti ketika Anda masukkan output 0. Si outnya adalah masukkan angka dengan si in angka. Dapat dilihat juga output yang akan muncul ketika menjalankan program ini. Yang ketiga adalah perulangan do while. Perulangan do while hampir sama dengan while, namun blok perintah dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian kondisi diperiksa. Artinya perulangan pasti dijalankan minimal 1 kali. Struktur perulangan do while. Bentuk umum perulangan do while. Do buka kurung, perintah yang diulang, while dalam kurung kondisi. Baik, di sini ada contoh program perulangan do while. Diawali dengan include iostream using namespace std in main adalah fungsi utama untuk menjalankan program. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk pilihan. Do while digunakan agar menu pasti ditampilkan minimal 1 kali, walaupun pengguna langsung memilih keluar. Menampilkan menu. Menampilkan daftar menu, si in pilihan. Maksudnya menerima input pilihan dari pengguna. While dalam kurung pilihan sama dengan 3. Maksudnya program ini akan terus mengulang menu selama pilihan bukan 3. Jika pengguna memilih 3 atau keluar, maka perulangan berhenti. Ditampilkan setelah pengguna memilih menu 3, di mana akan keluar tampilan program selesai. Audio Jungle.